Oke, di video kali ini kita akan ngebahas updatean terkait garapan testnet ya, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, di sini Mimin mau ngasih tahu dulu ke kalian karena mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung ya ketika Mimin tiba-tiba ngebahas updatean Union testnet ini. Nah, sekedar informasi, sebelumnya Mimin tuh sudah nge-share garapan testnet Union ini di channel Telegram ya, teman-teman. Dan nggak pernah ngebahas tentang garapan Union di YouTube. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian ngikutin Mimin di YouTube doang, kalian kaget atau heran gitu ya, kenapa Mimin tiba-tiba ngebahas si Union ini, padahal sebelumnya nggak pernah ngebahas di YouTube gitu. Karena garapan ini cuman Mimin share di channel Telegram. Dan memang kebanyakan garapan testnet Mimin share-nya itu di channel Telegram gitu ya. Nah, terus kenapa Mimin buat video ini? Karena memang ada beberapa dari teman-teman subscriber yang merequest updatean Unionnya ini ya teman-teman. Makanya di sini Mimin buat video ini untuk ngebahas beberapa poin. Di antaranya pertama updatean unionnya, terus kedua apa aja yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sebelumnya udah ngegarap testnet union sebelumnya, dan ketiga apakah masih worth it untuk digarap untuk pengguna baru ya. Jadi tanpa basa-basi langsung aja yuk kita bahas ketiga poin ini. Mulai dari poin pertama yaitu updatean dari unionnya. Nah, di sini pertanggal 1 Mei kemarin ya teman-teman, Union ini mengumumkan bahwa testnet versi 2-nya itu sudah launching. Jadi kalian bisa langsung explore nih ya untuk testnet versi keduanya. Nah, di sini untuk testnet versi keduanya itu mendukung jaringan Sion Testnet, Holeski, Sepolia, Korn Testnet, dan Babylon Testnet. Nah, kalian tinggal explore aja ya, atau coba-coba kirim dari suatu jaringan ke jaringan lainnya yang tersedia di sini. Nah, untuk vouchernya sendiri, agar kalian bisa ngirim antar jaringan testnet di sininya ya teman-teman, kalian harus ngeklaim voucher dulu. Kalian bisa masuk ke menu voucher di sini, lalu kalian tinggal masuk ke link-link yang ada di sini. Contoh di Sion Testnet ya. Kalian masuk aja, nanti bakalan ditunjukkan ke halaman seperti ini. Nah, kalian tinggal pastekan Sion wallet address kalian dari Lab Wallet ataupun Per Wallet ya teman-teman. Lalu kalian pastekan di sini ya address dari Sion Testnet kalian. Setelah itu kalian tinggal pilih mau klaim voucher apa ya. Kalian bisa klaim satu-satu ya teman-teman. Setelah ngeklaim, kalian barulah bisa nih ngirim antar jaringan di sini ya. Contoh kalau misalnya sebelumnya kalian udah ngeklaim voucher testnet nih dari Sion ya. Kalian tinggal pilih aja di sini jaringan Sion, lalu kalian pilih nih. Contoh kalian sebelumnya ngeklaim Sion ini ya, token Sion Testnet. Kalian klik aja asetnya, lalu kalian pilih jaringan tujuannya. Contoh aja di sini tujuannya itu di Holeski. Nah, kalian tinggal klik aja, lalu kalian masukkan asetnya ya, nilai aset yang ingin kalian kirim ke jaringan Holeskinya. Nah, di sini Mimin rekomendasiin untuk ngirimnya ini jangan banyak-banyak. Kalian hemat aja, kalian contoh masukin aja 0,00001. Pokoknya sehemat mungkin karena terkadang untuk vouchernya ini susah ya teman-teman, atau kadang mati vouchernya. Jadi kalian sehemat mungkin. Kalian klik transfer ready, lalu klik submit. Kalian confirm, lalu kalian tunggu transaksinya berlangsung. Nah, itu dia untuk updatean terbarunya ya. Untuk testnet Union versi 2 sudah diluncurkan dan kalian sudah bisa explore, claim voucher, dan kirim aset antar jaringan di testnet Union versi 2-nya ini. Nah, lanjut ke poin kedua ya teman-teman. Kalau misalnya kita sudah ngegarap testnet 8, testnet 9 dari Union testnet ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, bagi kalian yang sebelumnya udah ngegarap si Union ini, kalian tinggal lanjutin aja ya teman-teman. Pertama yang harus kalian lakukan, masuk ke Union Dashboard, lalu kalian tinggal connect wallet ya teman-teman, yang sebelumnya kalian sudah connect kan gitu ke Union Dashboardnya. Kalau misalnya sudah masuk ke Union Dashboard, kalian tinggal masuk ke menu Adjustment lalu On-Chain ya. Nah, di menu On-Chain ini, kalian tinggal lihat ya, tax-tax apa aja yang belum kalian selesaikan. Contoh, sebelumnya di sini Mimin itu belum menyelesaikan tax antar jaringan ya, dari jaringan A ke jaringan Babylon. Nah, di sini Mimin kemarin itu baru aja ya menyelesaikan tax yang mengharuskan kita mengirim ke jaringan Babylon. Nah, di sini Mimin udah nyelesain semua. Intinya,
Task-task yang belum kalian selesaikan dulu ya. Tapi ingat, yang support di testnet versi 2-nya ini. Nah, kalau di sini kan untuk task yang Babylon ini kan masih mendukung ya, teman-teman. Karena di sini untuk transfer di testnet versi 2 ada opsi kita bisa ngirim ke jaringan Babylon testnet. Berarti di situ kita bisa mengerjakan misi tersebut. Tapi kalau misalnya misi yang belum kalian selesaikan itu, contohnya di sini ya, ini udah nggak bisa karena ini udah kadaluarsa ya teman-teman. Ini hanya bisa dikerjakan kalau misalnya kita masih berada di fase testnet 8 sebelumnya di 2024. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengerjakan task-task yang masih bisa dikerjakan sekarang, kalian tinggal explore aja ya ke testnet versi 2-nya. Nah, di sini Mimin rekomendasiin kalian itu buat transaksi ya atau kirim antar jaringan 10 kali dalam sehari ya, tiap cross chain-nya, tiap antar jaringannya. Sebagai contoh, kalian di sini pengen ngirim dari Sion testnet ke Holeski. Nah, per hari kalian itu harus ngirim task 10 ya, teman-teman. Jadi paham ya, per lintas chain-nya itu 10 kali sehari. Rekomendasi dari Mimin. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan transfer gitu ya atau transaksi ke beberapa antar jaringan ya kalian tinggal lakuin aja 10 kali tiap antar jaringannya gitu ya. Tujuannya apa Min? Nah tujuannya gini teman-teman. Di sini kan untuk di dashboardnya belum ada misi ya untuk testnet versi 2-nya. Kalau misalnya kalian masuk ke dashboardnya, jadi misi-misi yang ada di sini itu masih misi-misi yang ada di testnet 9 sebelumnya gitu ya. Untuk misi baru di Union Testnet versi 2-nya belum keluar. Nah, kenapa di sini Mimin ngerekomendasiin kalian harus nge-explore dulu aja minimal 10 transaksi per hari tiap antar jaringannya agar nanti ketika misi barunya muncul ini kalian tinggal nerima XP-nya doang ya teman-teman. Sebagai contoh nih, kalau misalnya nanti ada misi baru ya, contoh aja misi barunya itu transfer ke Sion Testnet ya. Tujuannya ke Sion Testnet yang mengharuskan 100 transaksi contohnya. Nah, kalau misalnya kalian udah melakukan transaksi ke Sion Testnet sebelumnya selama 100 kali gitu dan setelah itu taksnya baru muncul, otomatis taks tersebut udah kalian selesaikan. Jadi kalian nggak perlu repot-repot mengerjakan lagi gitu karena sebelumnya kalian itu udah dihitung ya transaksinya. Makanya di sini Mimin merekomendasikan kalian untuk transfer atau explore dulu aja ya. Walaupun di sini untuk misi terbarunya belum tersedia. Nah, lanjut ke pembahasan ke poin ketiga. Min, apakah worth it kalau misalnya kita sebelumnya itu nggak ikutan testnet 8 atau 9-nya dan pengen masuk ke testnet versi 2-nya ini, apakah masih oke untuk digarap? Jawaban Mimin sih, kalau menurut Mimin pribadi masih worth it aja ya teman-teman. Asalkan kalian rajin-rajin push dan up levelnya ya teman-teman. Karena yang terpenting di Union Testnet ini, kalian itu ngejar yang namanya itu roll ya. Dan roll ini bisa kalian dapatkan ketika kalian naik level ya. Dan untuk naik level, kalian itu harus mengumpulkan XP. Nah, XP ini bisa kalian dapatkan lewat mengerjakan task ya, entah itu task sosial, on-chain, community, dan developer. Kalian bisa menyelesaikan misi-misi ini di Union Dashboard. Jadi menurut Mimin masih oke-oke aja kalau misalnya kalian rajin ya. Toh nggak sedikit juga yang pengen mulai di testnet versi 2 ini teman-teman. Mimin juga udah cek community Discord-nya ya sebelumnya. Itu ada beberapa orang yang menanyakan gitu ya, apakah masih bisa digarap. Nah, pada saat itu yang menanyakan itu pengen ikut garap, namun untuk versi testnet 9-nya itu sudah end. Dan mereka dihimbau untuk mengikutinya di testnet versi 2-nya aja. Dan sekarang testnet versi 2-nya itu sudah dimulai. Jadi kalian bisa garap walaupun kalian pengguna baru. Lalu gimana cara garapnya, Min? Apakah bisa digarap lewat HP? Oke, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Di sini Mimin bakalan jawab dulu pertanyaan apakah bisa garap di HP atau enggak. Nah, di sini Mimin digaris bawahin ya teman-teman karena banyak banget yang salah paham. Bahwasanya kalau misalnya garapan testnet itu wajib ngegarapnya di komputer atau laptop. Nah, itu nggak berlaku. Kalian juga bisa ngegarap testnet di HP. Caranya gimana? Ya, caranya step by stepnya sama, namun yang membedakan kalian harus mengaksesnya itu di
Mises Browser atau Kiwi Browser. Sok, sekarang kalian download dulu ya antara dua browser itu. Mimin rekomendasiin sih Mises Browser ya. Nah, setelah kalian download Mises Browser, kalian itu download ya teman-teman walletnya. Wallet untuk ngegarap testnet Unionnya ini. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan gimana cara garapnya untuk kalian yang belum join ke Union testnetnya. Nah, bagi kalian yang pengen ngegarapnya di HP, kalian tinggal ikutin instruksi ini aja, namun kalian praktekkan di Kiwi Browser atau Mises Browser ya, teman-teman. Pertama, kalau misalnya kalian pengen ngikutin testnet ini, kalian perlu yang namanya itu EVM Wallet dan Cosmos Wallet ya, teman-teman. Nah, kalian bisa nih download MetaMask Wallet untuk EVM Walletnya dan Kepler Wallet untuk Cosmos Walletnya. Sebenarnya untuk wallet ini bebas ya, ada beberapa pilihan atau opsi. Cuman di sini milihnya untuk EVM walletnya itu pakai MetaMask dan untuk Cosmos walletnya itu pakai Kepler Wallet ya teman-teman. Nah setelah kalian download dua wallet ini, kalian tinggal buat wallet baru ya teman-teman. Ingat wallet baru karena ini untuk negara testnet ya. Jangan impor wallet utama kalian yang ada asetnya. Itu jangan ya, teman-teman. Karena di sini kita hanya gunakan wallet ini untuk menggarap testnet. Jadi, kalian buat baru. Nah, setelah kalian buat baru, kalian tinggal masuk ke Union Dashboard, lalu konekkan wallet kalian ya. Wallet Cosmos kalian dan wallet EVM kalian. Nah, dilanjut, kalian konekkan akun sosial media kalian ya. Akun X, akun Discord, dan akun GitHub. Kalau misalnya belum buat, sok mangga buat dulu, lalu kalian konekkan. Nah, setelah kalian konekkan, kalian tinggal lanjut menyelesaikan misi-misi yang gampang dulu aja ya. Contohnya di sini kalian bisa mengerjakan task sosial. Kalau task sosial ini cuman follow-follow ya teman-teman, follow-follow akun Twitter dan lain sebagainya. Nanti ketika kalian sudah menyelesaikan, kalian bakalan mendapatkan sebuah XP. Nah, XP inilah yang nantinya bisa eh, membuat akun kalian itu naik level ya teman-teman. Nah kalau misalnya sekiranya task sosial itu sudah dikerjakan, kalian tinggal masuk ke task on chain-nya ya teman-teman. Nah untuk task on chain di sini kalian itu mengharuskan ya mentransfer jaringan A testnet ke jaringan B testnet. Nah untuk cara menyelesaikan tasknya, contohnya aja deh ya. Di sini Mimin ambil contoh lagi. Ini nih. Di sini Mimin udah komplit semua nih ya. Tapi anggap aja kalian mau ngegarap task yang Babylon ini. Nah, di sini untuk task Babylon beginner contohnya, di sini kalian itu mengharuskan mengirim suatu aset dari jaringan testnet A, berarti jaringan apa aja, ke jaringan Babylon testnet. Jadi, tujuan transfernya itu ke Babylon testnet. Nah, untuk melakukan transfer ini, kalian masuk ke Union versi 2-nya ya, teman-teman. Union testnet versi 2-nya. Kalian bisa akses di app.union.build ya teman-teman. Ya nanti linknya Mimin taruh di deskripsi ya. Nah sebelum kalian melakukan transaksi, kalian masuk dulu ke transfer ya. Kalian pilih contoh Oleski ya. Kalian pilih asetnya, setelah itu kalian tujuannya Babylon testnet. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian masuk ya ke halaman ini nih. Setelah itu kalian klik connected wallet. Nah, nanti ada opsi, ada EVM sama ada Cosmos. Nah, kalian tinggal konekkan aja wallet yang sama yang kalian konekkan di Union Dashboard ya, teman-teman. Kalau misalnya udah terkonek, kalian masuk dulu ke menu voucher karena untuk mengirim suatu aset, di sini kalian memerlukan token testnetnya. Nah, voucher inilah yang memberikan kalian token testnetnya secara gratis ya, teman-teman. Ya, ada beberapa opsi juga yang mengharuskan kalian berbayar, tapi ada juga yang gratisan. Contohnya di Google Cloud Browser. Nah, kalian masuk ke Google Cloud Browser ya. Di sini Mimin bakalan praktekin untuk mentransfer dari jaringan Holeski ke jaringan Babylon. Nah, pertama kalian klaim voucher dulu untuk jaringan Holeski-nya. Kalian klik select network, pilih Ethereum Holeski. Nah, selanjutnya kalian tinggal pastekan wallet address MetaMask kalian ya. Kalau misalnya sudah pastekan atau sudah tempel alamat address dari wallet MetaMask kalian yang sebelumnya dikonekkan ke Union testnet versi 2 dan Union dashboardnya, kalian tinggal klik terima satu Holes GTH. Nah, setelah itu kalian tunggu transaksinya berhasil ya.
Kalau misalnya sudah berhasil, kalian tinggal masuk, lalu kalian pilih Holeski, lalu klik asetnya. Nah, di sini kalau misalnya kalian tidak mempunyai asetnya ya teman-teman, karena kan di sini untuk aset ETH-nya nggak ada ya. Ini nggak kebaca aset ETH-nya. Kalian convert dulu atau warp dulu ya dari ETH Holeski ke WETH Holeski. Caranya gimana, Min? Caranya kalian masuk ya teman-teman. Kalian masuk dulu ke link yang ada di deskripsi. Nanti Mimin taruh di deskripsinya tulisannya warp to WETH. Nanti kalian klik aja itu dulu. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah masuk ke link di deskripsi yang tulisannya warp to WETH ya teman-teman. Nanti kalian dituntun ke seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, setelah masuk ke tampilan seperti ini, kalian tinggal klik aja kontrak, lalu klik wired kontrak ya ini ya. Aduh, pablit Mimin. Nah, kalau misalnya sudah klik ini, tinggal connect to Web3 aja. Kalian klik OK, lalu konekkan ke MetaMask kalian ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian tinggal masuk ya ke opsi yang 5, deposit, lalu kalian pilih berapa ya total yang mau kalian warp ke WETH. Nah, sebagai contoh, sebelumnya kan kita ngeklaim satu Holeski ya, berarti di sini kita masukin aja 0,2 deh ya. Kita 0,2. Nah, sebelumnya di sini Mimin mau kalian perhatikan ya saldo WETH Mimin. 0,2. Kita klik 0,2. Setelah itu klik read ya teman-teman. Nah, habis itu klik confirm. Nah, nanti kalau misalnya ada opsi view your transaction, lalu dibarengin dengan notif berhasilnya transaksi kalian dari MetaMask-nya, kalian tinggal masuk aja ke Union Testnet versi 2-nya lagi. Setelah itu, kalian tinggal pilih yang atasnya Holeski. Nah, dan di sini lihat ya, nantinya kalian mendapatkan sebuah token WETH ya teman-teman. Nah, kalian nanti tinggal pakai WETH ini aja untuk transfer ke Babylon testnet-nya ya. Kalau misalnya sudah seperti ini, kalian tinggal masukin aja ya nominal WETH yang ingin kalian transfer ke jaringan Babylon testnet-nya. Seperti yang Mimin rekomendasikan di awal, Mimin mau kalian sehemat mungkin ya. Jadi contoh kalau misalnya kalian nerima WETH hanya 0,2 ya kayak tadi, kalian tinggal kirimnya aja 0,00001. Jangan boros ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian klik transfer ready. Nah, nanti ketika pertama kalian transfer, di sini ada 4 opsi. Nah, di sini kan Mimin ada 3 opsi nih ya. Jadi enak kalau misalnya pengen transaksi, tinggal submit, confirm, lalu tinggal tunggu transaksi. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian baru banget ya, contoh nih, di sini Mimin bakalan kirim aset link ya ke Babylon Testnet. Kita coba satu. Nah, kalau misalnya kalian baru banget pertama kali ya menggunakan Union Testnet, ada 4 opsi yang muncul. Dan ini bisa menghambat kalian ya kalau menurut admin. Karena kalau ada 4 opsi ini sangat memperlambat kita gitu ya untuk nge-push tax-nya. Lalu gimana solusinya? Kalian tinggal maksin aja ya. Karena kalau misalnya kalian pilih ekstra, kalian itu cuman ngizinin approval sebuah tokennya itu di transaksi kali ini aja. Kalau misalnya kalian max, berarti kalian itu mengizinkan token yang kalian pilih ini, semua token yang kalian punya gitu ya, di approve atau diizinin untuk transfer ke antar jaringan. Jadi kalian tinggal pilih max aja, sebagai contoh di sini max, lalu kalian approve, confirm, setelah itu submit. Nah, nanti kalian bisa cek nih ya, setelah ini pasti nantinya hanya ada 3 opsi untuk mentransfernya. Enggak 4 opsi kayak gini ya teman-teman. Kita klik dulu confirm. Nah, kita coba transfer lagi ya. Satu. Nah, di sini jadi ada 3 opsi. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nantinya WETH kalian munculnya itu 4 opsi, enggak 3 opsi kayak Mimin tadi, kalian lakuin aja seperti yang Mimin lakuin sebelumnya. Kalian maksin approval tokennya. Ya, begitu cara garapnya ya teman-teman. Begitu simpel. Jadi tugas kalian di sini intinya fokus untuk naikin level atau memperbanyak XP di Union dashboardnya.
agar nantinya kalian itu mendapatkan sebuah reward yaitu role ya teman-teman. Karena ingat yang paling penting di Union Testnet ini adalah role-nya teman-teman. Nah, di sini Mimin baru level 7 yang mana di sini Mimin berpangkat junior letnan role ya teman-teman. Ya, intinya semakin tinggi level kalian semakin enak gitu ya untuk kedepannya untuk mendapatkan sebuah rewardnya. So, kalau misalnya masih bingung, kalian bisa langsung chat ke admin aja ya melalui Telegram, atau kalian juga bisa tanya-tanya ke komentar channel Telegram. Jangan sungkan untuk bertanya, karena nanti pasti Mimin bantu ya teman-teman, dan Mimin bimbing tentunya. Yang pasti di sini kalau misalnya kalian pengen ngegarap testnet, kalian harus sabar, kalian harus ikutin jadwal sesuai projectnya ya teman-teman. Jangan kemakan fooder atau orang yang ngejelek-jelekin projectnya, karena kalau misalnya kalian pengen ngegarap testnet, menurut admin kalian itu harus konsisten, harus percaya projectnya, dan harus berkontribusi dengan sungguh-sungguh. Contohnya kalian ngerjain task-tasknya gitu ya, jangan males gitu intinya ya, dan harus sabar. Ya, mungkin itu aja info yang bisa min share. Semoga info ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Dah semuanya.